Ramandito. Nama saya Muhammad Afif Ramandito. Bentar, sepertinya ada sedikit kendala. Oke, PPT-nya sudah masuk ya? Sedang. Oke, siap. Sudah. Sudah masuk ya? Oke. Oke, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Afif Rahmandito. Teman-teman bisa manggil saya Afif. Saya di sini sebagai Special Project Officer dari Generasi Cakap. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditunjuk menjadi moderator untuk memfasilitasi dan menemani teman-teman sekalian di webinar Career Development pada kesempatan hari ini. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin memaparkan atau menjelaskan timeline acara kita pada webinar kali ini. Yang pertama adalah sesi kenalan yuk. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri saya. Terus juga ada sambutan dan perkenalan tentang generasi cakap dari Kak Uga selaku founder dari cakap. Dan tentunya ada pembacaan CV dari pembicara atau narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya juga ada sesi insight sharing session yang dimana pada sesi ini narasumber atau pembicara akan memberikan sharing dan pemaparan terhadap materi tentang seluk-beluk BUMN dari dari alasannya kenapa kita harus pilih BUMN, terus juga tahapan-tahapan dari penerimaannya dan lain-lain gitu. Selanjutnya ada sesi tanya jawab interaktif. Di sini teman-teman boleh bertanya bertanya kepada narasumber atau pembicara. Dan perlu diingat teman-teman, di sini akan ada hadiah bagi teman-teman atau partisipan yang dapat memberikan pertanyaan yang paling bagus seperti itu. Jadi teman-teman bisa memformulasikan ya nanti pertanyaan-pertanyaan yang baik, karena nanti akan dipilih dan akan mendapatkan hadiah tentunya. Terus juga ada sesi terakhir, yaitu sesi dokumentasi atau foto bareng. Nanti teman-teman, yang penting setelah sesi tanya jawab jangan langsung hilang, jangan langsung pergi dari sini karena ada sesi foto barengnya, dan jangan lupa nanti mengisi absensi. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi biar acara webinar pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan maksimal dan memberikan manfaat yang positif bagi kita semua. Jadi aturan webinar pada pagi hari ini yang pertama adalah jadi untuk akses masuk Zoom meeting akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Dan selanjutnya, teman-teman dimohon untuk gunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi dengan format seperti contohnya adalah Muhammad Afif _ Semarang gitu. Terus selanjutnya teman-teman diharapkan untuk nge-mute atau misalnya mikrofonnya dimatikan biar nanti pembicaranya tidak terganggu gitu, atau tidak mengganggu berlangsungnya acara webinar pada pagi hari ini. Oke, terus semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan to the point. Selanjutnya nanti saya akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu yang diskusi terbatas. Tapi di sini teman-teman nggak dibatasi kalau misalnya pengen bertanya langsung. Misalnya mau pakai langsung voice dinyalakan itu juga nggak apa-apa. Selanjutnya, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai terakhirnya webinar dan mengisi link feedback gitu. Dan jangan lupa pada akhir link akan ada daftar absensi yang harus teman-teman isi di bit.ly_gencakap 9. Karena nanti kalau misalnya teman-teman nggak ngisi di sini, nanti sertifikatnya nggak bakal keluar dan akan sayang sekali kalau misalnya begitu. Oke, dan link Zoom webinar pada kesempatan kali ini hanya akan aktif atau berlaku selama 30 menit. Seperti itu. Oke, sesi selanjutnya saya akan mempersilahkan Kak Uga sebagai founder Generasi Cakap untuk memberikan sambutan dan pengenalan terhadap startup Generasi Cakap. Untuk waktu dan tempatnya, Kak Uga dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Afif. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah sudah 25 orang yang join. Selamat datang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Anugrah atau biasa dipanggil Uga atau nama panggungnya Ugas. Jadi zaman Agnesmo belum pakai Z, saya udah pakai Z duluan ya. Jadi Ugas gitu. Nah, saya sedang menginisiasi sebuah
kalau bahasa sekarang anak bilang startup gitu ya. Jadi sebuah biro layanan psikologi yang punya misi untuk membantu menciptakan generasi yang cakap melalui pertumbuhan mindset, terus juga mental dan juga skill set. Jadi memang arahnya kita ke pengembangan anak muda. Nah, boleh next. Apa aja sih yang sedang kami garap gitu ya dari generasi cakap? Itu ada 5 hal. Yang pertama adalah yang kegiatan hari ini. Kurang lebih kita sudah mengadakan 9 kali webinar terkait dengan personal and career growth journey untuk anak muda. Lalu juga ada discover yourself, growth mindset dan fixed mindset, lalu juga tentang passion, dan terkait dengan rebrand yourself. Biasanya untuk kelas-kelas rebrand ini kayak teman-teman gimana sih untuk mengelola LinkedIn gitu ya, membuat CV misalnya seperti itu. Nah, kelima hal ini yang kita sedang garap bersama generasi cakap. Generasi cakap punya beberapa metode untuk proses pelayanannya, ada assessment, ada training, dan workshop, lalu ada coaching, mentoring, counseling, jadi teman-teman juga bisa coaching bersama coach profesional, yang teman-teman yang udah daftar, terima kasih untuk mengikuti sesi coaching, lalu juga ada grafologi, dan ada job community, jadi teman-teman bisa dapat update pekerjaan nanti di grup WhatsApp, seperti itu. Nah, generasi cakap itu umurnya masih baru banget, masih baru 6 bulan. Jadi sekitar awal Januari kita terbentuk. Nah, ternyata pas kita baru mulai terbentuk pada bulan Januari itu Indonesia banyak terkena bencana ya, kita sebutnya bencana, ada di Sulbar, di Kalsel. Nah, kita menginisiasi sebuah program namanya Cakap Peduli, di mana kita mengumpulkan donasi dari peserta webinar maupun jejaring dari generasi cakap. Nah, terkumpul sekitar 11 juta 100 yang kita donasikan melalui sebuah NGO bernama Human Initiative, yang mana dana ini disalurkan ke NTB. Waktu itu ada banjir bandang ya di NTB, dan juga gempa Sulbar, sorry. Nah, kurang lebih seperti itu untuk gambaran dari generasi cakap. Nah, teman-teman, apabila belum follow, silahkan follow di LinkedIn ataupun juga di Instagram generasi cakap. Oke, terima kasih Kak Afif. Oke, makasih Kak Uga atas pemaparan singkat tentang generasi cakap. Nanti mungkin teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut atau tertarik dengan generasi cakap bisa banget untuk follow up akun media sosial kita di Instagram, YouTube, dan akun media sosial lainnya. Oke, nah selanjutnya sebelum kita masuk ke acara utama, di sini saya ada permainan ice breaking yang judulnya adalah Scramble Word. Jadi di sini aturannya simpel banget teman-teman. Saya udah mempersiapkan 9 huruf di sini. J A R W E K N A P. Dan tugas teman-teman di sini adalah merangkai sebanyak-banyaknya kata dalam jangka waktu 1 menit. Peraturannya sederhana. Teman-teman boleh menyebut nama benda, nama sifat ataupun nama binatang gitu. Tapi nggak boleh untuk menulis kata-kata yang tendensinya negatif, bahasa asing atau nama orang gitu. Jadi nanti saya kasih waktu 1 menit, tapi dengan sistematika seperti ini. Jadi nanti teman-teman dalam waktu 1 menit itu tulis sebanyak-banyaknya kata yang bisa teman-teman rangkai di text box Zoom masing-masing. Dan nanti ketika saya instruksikan bahwa 1 menit sudah habis, baru teman-teman klik enter untuk mengirimkan jawabannya ke forum teks di Zoom gitu. Jadi nanti ice breaking ini bertujuan untuk selain untuk biar mata kita melek, biar pikiran kita juga melek gitu. Dan juga ini sebagai tantangan teman-teman untuk melihat seberapa jauh kemampuan berpikir cepat teman-teman, wawasan teman-teman, dan kemampuan linguistik teman-teman. Oke. Sebelum saya mulai, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Langsung aja, langsung. Udah ya, oke ya, langsung ya. Oke, kalau gitu. Saya pasang timer dulu kalau gitu, 1 menit. Oke. Teman-teman siap-siap ya untuk siap-siap untuk merangkai katanya. Kita mulai dari sekarang. Oke, 1 menit. Teman-teman udah bisa mulai menulis dari ke-9 huruf ini.
Mungkin bisa diulang, Kak, instruksinya. Ada yang baru join. Oh, ada yang baru join. Diulang. Oke. Oke, teman-teman. Jadi ice breaking kali ini simple banget. Jadi teman-teman tinggal merangkai kata-kata dari 9 huruf ini dan dalam waktu 1 menit gitu. Dan aturannya itu sangat sederhana. Teman-teman boleh nulis tentang nama benda, nama sifat, nama binatang. Tapi yang nggak boleh itu kata-kata yang tendensi negatif, nama, dan kata-kata bahasa asing. Seperti itu. Oke, sudah dimulai. Bentar ya. Oke, teman-teman. Teman-teman sekarang berhenti menulis, berhenti mengetik, dan bisa klik enter untuk biar kita bisa menghitung peserta mana yang dapat atau mampu menulis atau merangkai kata terbanyak di sesi ice breaking ini. Oke, silahkan klik enter teman-teman. Saya tunggu. Klik enter ya. Klik enter, klik enter. Nanti Kak Dito atau Kak Asep boleh minta tolong untuk menghitung peserta mana yang mampu merangkai kata paling banyak. Oke, siap, Kak Afif. Kayaknya Nurul Huda ini udah banyak nih. Iya, betul-betul. Kak Nurul Huda nih. Yang pertama Kak Aisyah yang paling banyak saat ini Nurul Huda. Kak Aisyah, Kak Raushi ya, Kak Raushi juga. Kak Nurul Huda. Oh, tapi kayaknya maaf untuk Kak Nurul Huda, dia mungkin dengarnya kayak akronim gitu ya. Jadi bukan kayak susunan, tapi lebih kayak singkatan Oh gitu. iya, iya. Iya, akronim. Oke. Iya, akronim. Ayo, rekan-rekan. Rifki lucu nih. Riki. Wenak. Bener juga sih. Oke, Wenak. benar. Tapi bahasa Jawa tuh ya, masuk bahasa asing nggak Kak ya? Bahasa asingnya definisinya apa dulu? Wah. Arya Dava juga nih. Arya Dava juga sudah menjawab. Oke. Oh, kerja. Benar. Kerja, kejar. Kajuan Kemi, Wajar. kejar. Oke. Oke. Rahmat, wajar. Oke. Berarti yang memimpin masih Kak Muhammad Raushi ya? Iya, Kak Oi, Raushi. Roshi. Hai, Roshi. Nice. Halo, Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5. Iya, 5. Ada 5. Kak Fikri ini ikut 3 sesi loh. Wow. Selalu melihat dia. Iya, dia cerdas emang. Pilihannya cerdas untuk ikut 3 sesi di Indonesia Cup. Oke, mungkin lanjut Kak. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk sesi ice breaking ini yang menang sementara Kak Raffi Fikri. Tapi teman-teman nggak usah berkecil hati karena ice breaking ini fungsinya sebenarnya bukan untuk hebat-hebatan atau menang-menangan, tapi untuk pemanasan pikiran kita biar nanti pas pemaparan materi yang diberikan oleh narasumber bisa lebih masuk ke dalam otak kita gitu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke sesi inti ke sesi inti yaitu sharing dengan narasumber. Sebelum kita masuk ke sesi tersebut, saya ingin memperkenalkan dulu siapa sih narasumber kita pada kesempatan kali ini. Oke, teman-teman siap? Untuk narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Kak Anintya Novitasari. Siapa itu Kak Anintya Novitasari? Nah, di sini saya ingin memperkenalkan beliau melalui kurikulum vitae atau CV yang akan saya jelaskan. Oke, Kak Anintya Novitasari, MSc, merupakan seorang DVP Corporate Communication dan CSR PT Pelabuhan Tanjung Priok ITC. Sini perlu digarisbawahi ya teman-teman, kalau misalnya PT Pelabuhan Tanjung Priok itu merupakan salah satu BUMN atau badan usaha milik negara. Gitu. Di sini Kak Anintya bertugas untuk memanajemen branding perusahaan dalam konteks media sosial perusahaan, terus juga rilis berita, dan juga Kak Anintya Novitasari juga bertanggung jawab dalam mengimplementasikan CSR atau Corporate
social responsibility. Selain itu, Kak Anindya juga memiliki pengalaman dan kemampuan yang baik di project management, corporate culture, dan port operation. Nah, selanjutnya saya ingin menginformasikan mengenai rekam jejak pendidikan dari Kak Anin ini. Jadi Kak Anin ini mendapatkan atau meraih sarjana S1-nya di Institut Teknologi Bandung atau ITB di jurusan Teknik Industri dan lulus tahun 2010. Selanjutnya Kak Anin juga pernah mengikuti pelatihan atau training di Yanshan International Container Terminal di Shenzhen, Cina tahun 2012. Dan juga Kak Anin melanjutkan S2-nya di Newcastle University, UK, dan Master di Operation dan Supply Chain Development, dan selesai tahun 2013. Oke. Selanjutnya, work experience atau pengalaman kerja. Kak Anindya pernah menjadi Risk Management Officer tahun 2011, terus pernah menjadi Project Management Officer IPC tahun 2013 sampai tahun 2014, pernah menjadi Asisten Manager of Planning dan Control Terminal 1 PTP tahun 2014 sampai tahun 2015, terus juga pernah menjadi Asisten Manager of Control Tower PTP Multipurpose dari Juli 2015 sampai Juli 2018. Oke, terus Kak Anin juga pernah menjadi DVP Corporate Transformation PTP Multipurpose dari tahun 2018 sampai tahun 2020, dan terakhir atau jabatan yang sampai sekarang ini yaitu DVP Corporate Communication dan CSR PTP Multipurpose September 2020 sampai sekarang. Jadi bisa kita lihat bahwa pengalaman kerja atau rekam jejak kerjanya sangat banyak, dan mungkin ada beberapa jabatan yang secara teknis mungkin Kak Anin ini bisa dibilang sebagai multitasking gitu kali ya, atau multi talent. Selanjutnya untuk penghargaan atau prestasi Kak Anin ini, selain dia punya pengalaman kerja yang tinggi, Kak Anin juga menorehkan banyak prestasi. Salah satunya yaitu The Most Implemented Culture Program di IPC Corporate Culture Competition tahun 2019, dan juga mendapatkan The Most Implemented Corporate Culture Program at IPC Corporate Culture Competition tahun 2019, juara 4 di IPC Innovation Excellence Competition tahun 2019, dan The Best IPC Employee in Managerial kategori juara 2 tahun 2020, dan yang terakhir ini yang Top 10 Winner Indonesia Young Business Leader Award by SOA dan PLN ini, Kak Anindya mendapatkan nominasi dari 10 orang tersebut. Di sini ada foto Kak Anin ketika mendapatkan penghargaan nominasi dari Top 10 Winners Indonesia Young Business dari SWA dan PLN. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita sambut pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Kak Anindya Novitasari. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilahkan. Terima kasih, Afif. Iya, Kak. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, saya share screen dulu ya. Udah kelihatan ya? Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Mbak Uga. Selamat pagi Afif. Makasih ya memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kepada teman-teman semua. Jadi pagi ini aku mau sharing nih tentang starting your career as BUMN employee. Ya. Saya Anindya Novitasari, biasa dipanggil Anin, dan saya mau cerita sedikit tentang academic background saya ya. Jadi saya dulu SMP, SMA itu di Surabaya. Nah, kemudian saya pingin nyobain kuliah di luar kota, mandiri gitu. Nah, saya akhirnya kuliah di Bandung. Waktu itu saya pingin sekali kuliah di ITB, terus saya ambil jurusan Teknik Industri tahun 2006 sampai 2010. Lalu saya lulus di bulan Oktober 2010, saya cari kerja tuh berkali-kali lah apply, pokoknya ikutan job fair dan segala macam. Akhirnya saya alhamdulillah keterima di salah satu BUMN, yaitu IPC. Di IPC mungkin teman-teman yang jarang dengar IPC itu apa ya? Adalah Pelabuhan Indonesia 2. Kalau dulu biasanya disebutnya adalah Pelindo 2. Jadi IPC itu atau Indonesia Port Corporation adalah yang bergerak di bidang pelabuhanan. Saya kerja masuk mulai 2010.
bulan Desember 2010. Lalu tahun 2012, waktu itu di IPC lagi ada program sekolah S2. Jadi pegawai-pegawai yang berminat untuk S2 ikut tes, kemudian yang lulus bisa S2 di luar negeri. Waktu itu saya disekolahkan di Inggris, ambil MSc in Operations and Supply Chain Management Newcastle University UK. Nah, untuk career journey saya, jadi di 2011 ketika masuk itu saya menjadi di divisi manajemen risiko, risk management officer. Lalu kemudian 2013 saya ke project management officer, jadi mengerjakan project-project yang ada di IPC. Lalu 2014 saya dipromot menjadi asisten manajer planning and control Terminal 1 PTP. PTP itu hingga saat ini saya di PTP. Jadi PTP atau PTP Multipurpose atau PT Pelabuhan Tanjung Priok itu adalah salah satu anak perusahaan dari IPC gitu. 2015 saya menjadi asisten manajer Control Tower. 2018 saya menjadi DVP Corporate Transformation, dan tahun 2020 hingga sekarang saya menjadi DVP Corporate Communication and CSR di PTP. Nah, pagi ini ada 4 bagian nih yang mau aku share. Yang pertama, kenapa sih kita kenapa sih menarik kerja di BUMN gitu? Anis Alitan. Apa aja sih alasan berkarir di BUMN gitu? Dan next-nya saya akan jelasin juga apa aja yang perlu disiapin sebelum apply kerja. Lalu ketika kita apply kerja itu ada loh istilah manajemen trainee, ada regular hire. Nah, itu apa bedanya? Lalu aku juga mau sharing tentang stages-nya, tahapan-tahapan tes yang dilalui dalam melamar pekerjaan. Oke, kita mulai satu-satu ya. Nah, ini nih, why BUMN? Kenapa sih yang membuat kita pingin kerja di BUMN gitu? Jadi kalau sekarang ya kalau kita ngelihat kan ya banyak ya jenis pekerjaan, ada konsultan, ada startup yang menarik banget, banyak pilihannya gitu. Ada BUMN, ada PNS, semuanya seru-seru. Cuma memang ada alasan-alasan tersendiri kenapa kerja di BUMN itu juga seru gitu. Tapi memang banyak mitos yang beredar di masyarakat. BUMN tuh kayak gini, kayak gitu gitu. Nah, ini aku mau menjelaskan beberapa mitos yang mungkin ini versiku ya. Jadi yang mitos pertama adalah biasanya orang-orang pada, aduh malas kah di BUMN, kaku harus pakai seragamnya ini lagi nggak bagus gitu lah misalnya gitu. Nah, padahal faktanya adalah sekarang banyak sekali BUMN yang boleh pakai baju bebas asal pakai ID card, seperti di tempatku, di kantorku di IPC. Itu kita boleh kok pakai baju bebas, yang penting rapi, kemudian juga harus pakai ID card. Karena memang kalau mau masuk harus nge-tap dulu supaya bisa kebuka pakai ID card gitu. Oke. Nah, mitos kedua adalah jenjang karir berdasarkan senioritas atau lama bekerja. Aduh, malas di BUMN, paling juga nanti lama naiknya di promotnya, yang pasti yang naik duluan, yang udah duluan masuk gitu, yang udah senior duluan gitu. Itu mungkin mitos yang ada di masyarakat. Nah, faktanya sekarang tuh millennials banyak yang bisa naik jenjang atau dipromot sesuai dengan kompetensinya, sesuai dengan kemampuan mereka berkomunikasi, kemampuan mereka bekerja sama. Bahkan di tempat aku itu ada direktur milenial. Jadi dia udah jadi direktur, padahal usianya masih 37 tahun, masih under 40 ya, masih single pula gitu. Jadi kayak nggak ngelihat lagi udah senior atau belum. Yang penting dia memang memiliki kompetensi yang baik untuk dipromot. Dan di tempatku juga banyak kok milenial yang udah jadi DVP, udah jadi VP, jadi jangan khawatir mengenai naik jenjang atau career path di BUMN. Mitos yang ketiga, aduh kalau di BUMN working environment-nya kayak kaku deh, ngebosenin, terus teman-temannya mungkin juga beda budayanya yang nggak seru lah, nggak banyak anak muda mungkin kayak gitu. Nah, faktanya adalah working environment-nya menyenangkan, program seru, jadi kita sering banget ngadain kayak webinar-webinar atau podcast atau giveaway gitu. Mungkin teman-teman bisa coba follow Instagramnya PTP Multipurpose atau @Indonesia Port Corp. Itu adalah Instagram dari
dari perusahaan saya, tempat saya bekerja. Di situ kita sering banget ngadain kayak giveaway atau ada program-program webinar-webinar gratis gitu yang bisa diikutin. Jadi memang working environment-nya itu sudah menyesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mindset-nya menganggap kalau aduh BUMN tuh menjenuhkan, kemudian kaku, terus nggak kekinian. Itu sekarang sudah mulai kita sudah bertransformasi lah karena sudah banyak program-program untuk transformasi dan juga banyak anak muda gitu. Nah, ini adalah alasan untuk berkarir di BUMN. Yang pertama adalah gaji cukup baik dengan berbagai tunjangan work-life balance. Jadi juga banyak sih perusahaan yang ini teman saya ada tuh yang perusahaan A gajinya juga lebih tinggi daripada BUMN. Iya sih. Kadang-kadang nih ya, kalau aku perhatikan itu banyak perusahaan yang mungkin mereka work-life balance-nya kurang gitu. Jadi kayak sering lembur, Sabtu Minggu misalnya tetap misalnya kadang-kadang masuk atau tetap meeting gitu. Nah kalau di BUMN itu cenderung yang nggak semuanya ya nggak bisa dipukul rata, tapi cenderung untuk work-life balance-nya lebih baik gitu. Kemudian yang kedua adalah risiko bangkrut dan PHK lebih rendah. Ya, semua perusahaan punya risiko untuk bangkrut ya dan di PHK. Namun kalau di BUMN kita memang lebih ada dipermudah ya. Jadi kalau misalnya ada keuangan di BUMN itu agak jelek, maka ya adalah kita bisa dibantu dari Kementerian BUMN, misalnya dikasih penyertaan modal negara dan sebagainya gitu. Jadi risiko bangkrutnya cenderung lebih rendah. Dan yang ketiga, tunjangan di hari tua. Jadi kita misalnya udah pensiun pun, alhamdulillah kita masih mendapat tunjangan bulanannya, walau nggak sebanyak ketika kita bekerja ya, tapi at least kita dapat tunjangan. Dan kemudian yang terakhir adalah dan kepada negara. Jadi salah satu bentuk pengabdian kepada negara kita kapan lagi sih kita bisa mengabdi kepada negara gitu, contribute to our nation. Jadi ini adalah salah satu bentuk kita untuk berkontribusi kepada negara. Itulah alasan saya berkarir di BUMN yang mungkin bisa buat teman-teman juga tertarik untuk berkarir di BUMN. Nah, apa aja sih yang harus disiapin ketika kita berkarir, kita mau apply atau berkarir di BUMN? Nah, yang pertama adalah ketika teman-teman nih udah semester akhir di kuliah, coba mulailah untuk mulai research mengenai perusahaan apa yang kalian inginkan. Jadi, kalau misalnya memang kalian ada ketertarikan untuk di bidang konsultan atau di perusahaan FMCG misalnya ya seperti Unilever dan sebagainya itu oke, kalian harus mulai fokus. Atau kalian memang sudah serak banget pingin di BUMN. Nah, itu kalian teman-teman juga bisa difokuskan BUMN mana yang teman-teman ingin apply gitu. Kemudian misalnya pingin di PNS itu juga bisa. Jadi kalian teman-teman sudah punya duluan nih gambaran apa yang persiapkan lebih dulu. Nah, jadi mulailah research. Nah, kalau di BUMN itu ada 12 klaster BUMN. Ada klaster industri energi minyak dan gas, kayak PGN, perusahaan gas negara, kayak Pertamina, PLN. Kemudian ada klaster industri mineral dan batu bara, itu kayak Bukit Asam, kemudian Inalum, Aneka Tambang atau Antam, terus PT Timah. Lalu ada klaster jasa asuransi dan dana pensiun, itu seperti Taspen, Jasa Raharja, kemudian asuransi Jiwasraya, kemudian Jamkrindo gitu. Klaster perkebunan dan kehutanan itu seperti PT Perkebunan Negara ya, PTPN yang ada PTPN 1 sampai PTPN 15. Terus ada Perum Perhutani. Lalu kalau klaster telekomunikasi dan media ada kita punya Telkom. Klaster industri pupuk dan pangan, itu ada PT Pupuk Indonesia, ada PT Perikanan Nusantara. Kemudian klaster pariwisata dan pendukung, itu ada Garuda, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia. Lalu ada klaster industri kesehatan, itu yang farma-farma itu ya, PT Kimia Farma, Bio Farma. Lalu klaster industri manufaktur, itu seperti Krakatau Steel, lalu Sukovindo,
terus LAN, Pindad, klaster jasa infrastruktur, ada BUMN karya itu ya kayak Wijaya Karya, terus Waskita Karya, Adikarya, Jasa Marga kayak gitu. Lalu ada klaster jasa logistik itu seperti IPC, PT Pelabuhan Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia ada 4, jadi ada 1, 2, 3, 4 yang rencananya tahun ini akan merger, jadi akan digabung jadi satu. Lalu ada PT KAI, ada PT Pos Indonesia, ada Damri, dan yang terakhir adalah klaster jasa keuangan itu seperti Mandiri, BNI, BRI, kayak gitu. Jadi untuk BUMN aja itu ada 12 klaster yang bisa teman-teman pikirkan dulu gitu, disesuaikan dengan background kalian atau passion kalian. Jadi di waktu kuliah sudah mulai nih cari sebenarnya aku tertariknya di mana sih gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah selain fokus sama IPK, coba tingkatkan soft skill. Jadi kalau aku sih berpesannya ya, IPK itu penting untuk filter paling pertama ketika kita apply kerja. Jadi ketika kita apply kerja paling pertama itu biasanya ada syarat IPK minimal misalnya 3 gitu. Nah, itu adalah syarat paling pertama. Jadi mau nggak mau teman-teman harus kalau bisa IPK-nya tuh ada targetnya lah minimal 3. Nah, tapi setelah perjalanan apply itu di dalam dunia kerjanya sendiri itu udah nggak ada yang peduli sama IPK kita dulu kuliah tuh berapa gitu. Jadi yang lebih ditekankan adalah soft skill, bahasa Inggris, kemudian kepemimpinan, leadership, komunikasi, gimana. Nah, itu ngelatihnya kalau di perkuliahan itu kalian misalnya ikutan organisasi kemahasiswaan. Jadi di situ kalian nanti bisa cerita tuh ke interviewernya kalau kalian itu dulu aktif di himpunan misalnya, kemudian jadi anggota misalnya ada perkumpulan atau ada society apa gitu, kalian bisa diceritakan. Lalu ikut misalnya training bahasa Inggris. Nah, itu juga menjadi salah satu tambahan poin yang bisa kalian ketika kuliah dan nanti bisa dimasukkan ke dalam CV. Ya, contoh soft skill-nya itu misalnya aktif ikut organisasi, lalu aktif kampus, ikut debate club misalnya, lalu mengikuti kompetisi. Nah, kompetisi itu misalnya nanti ada kompetisi, teman-teman bisa tuh coba-coba ikut. Kalau misalnya menang, itu bagus banget dimasukkan ke portofolio kalian atau CV kalian. Ikut berbagai macam les, webinar, dan sebagainya. Itu bisa juga menjadi nilai tambah ketika kalian apply kerja. Nah, yang ketiga, setelah kita research tadi ya mengenai perusahaan apa yang kalian inginkan, lalu selain fokus pada IPK, tingkatkan soft skill. Nah, kaitannya yang poin kedua itu adalah nomor 3 ini, perbanyak portofolio diri atau update CV, kurikulum vitae ya. Jadi kalau misalnya kita apply kerja, kan kita harus ngirim CV tuh, harus ngirim CV ke perusahaannya itu. Nah, di CV itu nanti teman-teman bisa nulis apapun yang bisa menjual diri kalian gitu. Contohnya misalnya kalian nyebutin nama, kemudian jurusan, misalnya jurusan apa, universitas apa, tahun berapa lulus, IPK-nya berapa, itu untuk highlight pada perusahaan yang kalian apply. Kemudian juga kalian bisa nulis highlight penjelasan singkat mengenai diri, lulus jurusan apa, universitas apa, punya passion di bidang apa, kemudian pengalaman organisasi juga dicatat, tapi ingat ya CV itu jangan tebel-tebel, cukup 1 halaman aja, maksimal banget 2 halaman gitu, karena orang HR di perusahaan atau human resource itu kan menerima banyak banget applicants ya, jadi nggak ada waktu untuk membaca CV itu semua, jadi mereka cuma membaca bagian highlight-nya aja. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk memasukkan kontak number, nomor telepon, email, alamat. Kalau misalnya punya LinkedIn, teman-teman punya LinkedIn itu juga dimasukin aja. Siapa tahu mereka ingin tahu diri kalian lebih lanjut, jadi bisa melihat di LinkedIn. Dan keahlian misalnya bahasa Inggris, Microsoft Office, karena perusahaan itu pasti ingin mencari lulusan yang memang kompeten ya, minimal banget nih bisa mengoperasikan komputer, jangan sampai nggak bisa gitu. Dan juga
Kalau misalnya kalian ketika kuliah gitu menang apa awards, bisa banget dimasukkan ke CV. Tuh. Nah, kemudian kalau misalnya kalian lagi apply kerja itu ada tentang manajemen trainee, ada regular hire. Apa sih itu ya bedanya ya? Nah, kalau regular hire itu perekrutan pegawai dengan menawarkan posisi yang dibutuhkan dan pegawai terpilih langsung bekerja di posisi yang ditawarkan. Jadi kayak contoh nih ya, misalnya ada job vacancy perusahaan X di bidang marketing, menjadi staff marketing misalnya. Nah, itu udah langsung tuh regular hire tuh. Mereka sedang mencari posisi yang kosong tersebut. Jadi di perusahaannya itu berarti ada kurang orang, mereka butuh bagian itu langsung. Kalau misalnya nanti once kalian sudah dinyatakan diterima di perusahaan itu, kalian bisa langsung kerja menempati posisi yang memang dibutuhkan. Kalau manajemen trainee, itu program perusahaan terhadap karyawan baru atau fresh graduate yang direkrut khusus dengan target menciptakan di tingkat level manajerial. Jadi memang kalau manajemen trainee itu mereka tujuannya itu ingin mencetak generasi baru yang di tingkat manajerial gitu. Jadi semacam fast track. Dan mereka ketika misalnya once kalian diterima sebagai manajemen trainee, itu nggak langsung kerja. Biasanya pasti ada masa seperti masa training selama 1 hingga 2 tahun, kemudian belajar banyak hal dulu di divisi tertentu, kemudian kalian akan ada mentornya, akan dinilai lagi, kemudian kalian akan disuruh membuat berbagai macam laporan, presentasi, nanti dinilai oleh mentor, kayak gitu. Nah, jadi memang ada perbedaan antara regular hire dan manajemen trainee. Kalian bisa membandingkan mana yang lebih baik buat kalian, atau nggak ada salahnya nyoba dua-duanya. Kalau aku sih dulu nyoba dua-duanya gitu. Jadi bisa aku simpulkan, perbedaan dari regular hire dengan manajemen trainee adalah yang pertama, kalau regular hire itu umumnya tahapan rekrutmennya lebih singkat. Jadi mungkin tes interview beberapa kali, kemudian udah offering gitu. Tapi kalau manajemen trainee itu pada umumnya tahapan rekrutmennya lebih panjang, lebih banyak. Kalau dulu sih aku sekitar 4 bulan. 4 bulan, di situ ada 7 tahapan. Nanti akan aku jelaskan tahapannya apa aja. Nah, yang kedua, kalau regular hire itu langsung bekerja setelah offering. Jadi seperti yang tadi aku bilang ya, kalau misalnya setelah diterima, setelah offering, langsung kerja. Tapi kalau manajemen trainee itu ada beberapa tahapan dulu seperti training dan juga penilaian dari mentor. Dan yang ketiga adalah kalau regular hire ikatan kontraknya lebih singkat ya, Jadi biasanya kalau misalnya habis diterima kerja itu kita tanda tangan kontrak nih, nggak boleh resign dulu, nggak boleh pindah perusahaan dulu selama beberapa waktu gitu. Nah, kalau regular hire itu mereka cenderung lebih singkat untuk ikatan kontraknya, bahkan mungkin nggak ada ya. Tapi kalau manajemen trainee itu ikatan kontraknya lebih panjang. Kalau aku dulu manajemen trainee itu ikatan kontraknya 1 tahun, nggak boleh apply perusahaan lain, nggak boleh resign. Jadi ijazahnya memang ditahan oleh perusahaan gitu. Nah, ini adalah sekilas kalau dulu di IPC ini manajemen trainee itu beda-beda ya, di tiap perusahaan beda-beda. Jadi istilahnya juga beda-beda, ada manajemen trainee, ada kalau di waktu itu Unilever itu UFLP, Unilever Future Leader Program. Kalau di Mandiri ada ODP jadi Office Development Program kalau nggak salah. Nah, kalau di IPC itu MT, manajemen trainee, ada beberapa tahapan ketika kita diterima ya. Ketika kita diterima itu sebelum kita mulai bekerja ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah military camp. Bahasa Indonesianya samapta atau wamil mungkin ya, wajib militer gitu. Itu 2 minggu. Kenapa harus banget ya wajib militer kerjaan kita di kantor gitu.
Ya, kesannya seperti itu, tapi memang mostly BUMN melalui ada program Samaptanya ini ketika masuk. Itu untuk untuk melatih mental kita. Jadi nanti selama 2 minggu kita akan akan mengikuti aktivitas militer, tapi jangan khawatir, nggak berat lah, nggak kayak militer beneran gitu, disesuaikan dengan porsinya. Cuma ya kapan lagi ya kita latihan nembak gitu, kita latihan panjat-panjatan gitu ya. Di situ kita dilatih 2 minggu. Setelah mental kita diuji 2 minggu itu, saya ke tahapan kedua yaitu induction selama 2 minggu. Jadi waktu itu setelah military camp kita ada kayak classroom, kita belajar kayak di kelas biasa gitu, belajar mengajar. Nanti yang menjadi pembicaranya adalah level manajemen di perusahaan. Jadi mereka akan menceritakan kepada kita, akan sharing kepada kita tentang perusahaan, tentang IPC itu apa sih, kayak gimana sih, job description-nya kayak apa, service yang diberikan apa aja, alat bongkar muat tuh namanya ini loh. Kemudian ya segala macam. Itu banyak banget ilmunya. Itu selama 2 minggu kita belajar di kelas. Nah, setelah induction itu, kita ada OJT atau on the job training di head office. Jadi di kantor pusat IPC selama 1 minggu. Itu waktu itu kita mirip-mirip kayak induction ya. Jadi kita belajar di tiap divisi, mereka itu job desk-nya apa sih. Namun bedanya kalau di head office kita lebih langsung bisa observe ya, bisa observe secara langsung, bisa langsung interview, bisa langsung tanya ke para DVP atau VP yang ada di sana, ini kenapa begini, kenapa begitu, dan kita setelahnya ini kita bisa membuat semacam laporan atau mungkin improvement yang bisa kita berikan kepada perusahaan atau kepada divisi tersebut. Nah, setelah OJT di head office, abis itu kita on the job training at branch, jadi di cabang. Kalau IPC itu punya 12 cabang dan 17 anak perusahaan. Nah, waktu itu kita dipilihin nih di cabang, kita ke cabang mana. Waktu itu saya di cabang, di situ kita bisa langsung melihat operasional secara real ya yang terjadi, kegiatan bongkar muat di pelabuhan yang ada di cabang, dan dengan kebijakan yang sudah diberikan dari kantor pusat, lalu improvement apa yang sekiranya bisa kita berikan gitu. Jadi by the end of the session kita bisa ngasih improvement apa atau apa yang sudah kita pelajari di selama on the job training. Nah, setelahnya itu saya selama 3 bulan OJT lagi di JICT. Jadi JICT itu adalah Jakarta International Container Terminal. Itu adalah salah satu anak perusahaannya IPC yang bergerak di bidang kontainer terminal, bongkar muat kontainer ya di pelabuhan. Jadi waktu itu kita disuruh belajar mengenai kontainer terminal selama 3 bulan di JICT. Lalu kita bikin reportnya, ya mirip-mirip kayak OJT di head office dan di branch, tapi ini langsung di JICT. Setelah itu, kita OJT lagi, 3 bulan lagi di Koja. Koja itu juga salah satu anak perusahaannya IPC yang bergerak di kontainer terminal juga. Kita di situ belajar dengan JICT, lalu pokoknya kita bikin report lagi apa yang bisa kita lakukan, bisa kita berikan, dan jangan lupa di tiap presentasi itu kita akan dinilai. Jadi kira-kira ini pegawai ini itu lebih passionnya ke arah mana sih berdasarkan presentasi yang diberikan, kemudian kepemahamannya seperti apa, nanti akan dinilai dan menjadi bahan pertimbangan kita placement-nya akan ditaruh di divisi apa. Nah, kemudian internship waktu itu sih, ini beda-beda ya, tiap angkatan beda. Nah, kebetulan di angkatanku waktu itu ada internship 1 bulan di Cina. Sebenarnya nggak cuma Cina, ada pilihannya juga di Hong Kong, tapi waktu itu aku terpilihnya di Cina. Jadi di situ ada salah satu perusahaan di bidang pelabuhan juga, namanya YICT, Yantian International Container Terminal. Di situ kita istilahnya diminta untuk benchmark gitu, benchmark ya. Jadi belajar, kalau tadi kan sudah tuh belajar banyak di perusahaan kita di IPC. Nah, kalau di luar negeri itu kayak gimana sih gitu. Siapa tahu nanti ada hal-hal baik yang bisa kita.
Nah, terakhir placement deh. Nah, itu waktunya adalah 1 tahun. Panjang banget mungkin buat teman-teman yang kayak udah pingin banget kerja, kalau agak-agak ini nih, agak-agak, aduh kapan ya kita bisa kerja beneran nih, kita kok belajar terus sih, kita dites terus, harus mentoring lagi, tapi seru deh, karena kita punya teman satu angkatan, kita punya, ya banyaklah dinamikanya gitu yang terjadi. Memang ada plus minusnya ya, antara regular hire dan manajemen training. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kalau misalnya teman-teman sudah sudah menentukan pilihannya, pingin kerja di BUMN. Ini sebenarnya mungkin tiap perusahaan juga akan beda-beda tahapannya, tapi ini adalah tahapan-tahapan tes yang dilalui waktu saya dulu tes di beberapa BUMN, dan mirip. Nggak cuma di BUMN, di perusahaan lain pun sebenarnya mirip-mirip gitu. Jadi ini secara keseluruhan, dan saya akan menceritakan stage tes yang paling panjang. Jadi siapa tahu nanti teman-teman akan mengalami ini semua. Yang pertama adalah tes administrasi. Jadi itu tahapan paling awal ya, berupa pemeriksaan syarat kelengkapan dokumen seperti CV yang tadi udah sempat dijelasin di portofolio diri, ijazah, nilai IPK, sertifikat pendukung seperti sertifikat training, kemudian sertifikat mungkin pernah ikut organisasi apa, atau nah itulah kenapa tadi saya sebut IPK itu sangat penting, karena karena memang tim HR atau human resource atau bagian divisi yang bertugas untuk menyaring calon pegawai, itu nggak mungkin bacain CV semuanya dengan detail satu-satu, karena mungkin applicants yang masuk itu ada ratusan bahkan ribuan. Nah, gimana caranya teman-teman itu bikin CV yang menarik? Sekarang banyak template CV yang beredar di website ya, bisa dicontoh, ada di canva.com, ada di mana-mana. Itu yang langsung kira-kira orang tuh ngelihat tuh langsung wow gitu. Jadi pingin tertarik untuk membaca lebih lanjut, dan juga jangan terlalu tebal. Lalu IPK itu penting ya, karena memang biasanya diminta IPK di atas sekian gitu. Tapi juga jangan IPK-nya aja, organisasi, kalau kalian ikut apa, dimasukkan. Lalu misalnya kalian dulu pas SMA pernah ada pertukaran pelajar, misalnya ke luar negeri, itu jadi poin yang penting banget, kerja. Jadi yang hal-hal seperti itu biasanya menjadi sesuatu yang menarik perhatian para HR gitu. Terus misalnya terlibat dalam apa gitu, komunitas apa, terus kalian pernah tergabung dalam membantu apalah, misalnya banyaklah hal yang bisa kalian ceritakan, tapi jangan terlalu panjang, judulnya aja, nanti biarkan tim HR itu tertarik dan akan memanggil kalian untuk menanyakan lebih lanjut gitu. Sertifikat training, kalau misalnya kalian juga ikutan training bahasa Inggris atau les misalnya bahasa Jerman atau les pemrograman, itu juga disertakan aja. Ya, jadi quick tipsnya adalah yang itu sempat saya bilang, IPK menjadi hal yang penting. Jangan bikin CV terlalu tebal, dan beri highlight atau summary poin-poin yang terpenting di CV kalian ya. Nah, kalau misalnya tes administrasi kalian udah lolos, nih, kalian akan ke tahapan selanjutnya, yaitu dipanggil untuk tes psikotes. Kalau tes psikotes itu atau tes IQ ya biasanya, itu ada macam-macam jenisnya. Ada yang biasanya sih nggak sama di antar perusahaan. Ada yang tes verbal, ada tes aritmatika, ada yang tes analogi, pokoknya banyak jenisnya. Kalian bisa lihat di website, kemarin aku cek di website ternyata banyak ya, udah kayak contoh-contoh psikotes online gitu seperti apa. Di toko buku juga banyak yang ngejual contoh-contoh tes psikotes. Jadi kalian bisa coba tuh, banyak latihan soal psikotes, ada gratis di website atau beli bukunya. Lalu ketika tes nih, yang penting nih ya, biasanya orang-orang ini pada umumnya sih ya, nggak cuma tes psikotes aja, tapi tes yang lain-lain juga kadang-kadang tuh kita terpaku pada satu jawaban aja gitu. Satu jawaban, aduh kok gatel ya, ini kayaknya gue bisa nih, tapi kok susah ya gitu, terpaku pada satu jawaban itu aja, dan tiba-tiba waktunya habis. Nah,
Nanti kalau tes psikotes karena waktunya sangat terbatas, coba di manage waktunya. Kalian kalau bisa latihan di rumah dulu kayak gimana. Lalu jawablah dengan jujur. Jadi kan ada tes tentang kepribadian ya, nggak ada benar salah, tapi cuma ingin tahu kalian tuh kepribadiannya seperti apa gitu. Nah itu jawablah dengan jujur karena hasil dari tes psikologi itu nggak bisa dibohongin. Kalau misalnya kita pura-pura ini ternyata nggak sinkron nih sama jawaban di pertanyaan lain misalnya gitu. Jadi jawablah aja dengan jujur apa adanya. Dan yang paling penting juga nih istirahat cukup sebelum tes. Kadang kita terlalu banyak latihan, malah pas lagi tes psikotesnya itu malah jadi ngantuk atau lapar atau sakit perut karena tes psikotes itu kan agak lama ya, cukup lama misalnya seharian dan agak menguras otak. Jadi persiapkanlah fisik Anda dengan baik. Nah, kalau misalnya tes psikotes ini Anda lulus, kalau teman-teman lulus, teman-teman bisa lanjut dipanggil lagi untuk tes TOEFL, tes bahasa Inggris. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah tes TOEFL itu terdiri dari 3 bagian. Ada listening, ada structure, ada reading. Jadi, kalau listening biasanya ada percakapan dari 2 orang gitu ya, percakapan 2 orang. Lalu, maksudnya si Bapak ini ngomong apa sih gitu, ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kalian bisa lakukan dengan banyak latihan. Juga ada, udah banyak tuh di toko buku ya, buku latihan TOEFL atau di website. Kemudian, yang bagian kedua adalah structure. Jadi kalau structure itu lebih ke, misalnya ada kalimat, kemudian ada penggalan pilihan kata-kata A, B, C, D, ini yang salah yang mana nih, kayak gitu. Dan yang terakhir ada reading. Kalau reading itu ada paragraf, biasanya ada paragraf, kemudian ada beberapa pertanyaan yang mengacu pada paragraf tersebut. Misalnya tentang apa sih paragraf itu gitu, atau tentang apa sih, menceritakan apa sih paragraf itu, lalu persamaan arti kata dari kata ini yang ada di paragraf ini itu apa sih gitu. Jadi memang cukup sulit sih karena kata-katanya nggak common ya. Jadi memang kuncinya adalah banyak berlatih. Banyak berlatih tes TOEFL. Dan juga, again, istirahat cukup sebelum tes. Karena biar nggak lapar. Kalau saya sih biar nggak lapar dan biar nggak ngantuk gitu. Oke, saya mau ingetin lagi untuk teman-teman sekalian, selagi Kak Anin menjelaskan materinya, teman-teman bisa mulai memformulasikan pertanyaan-pertanyaannya, biar nanti setelah materi selesai, teman-teman bisa langsung bertanya. Seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman, kalau peserta yang dapat memberikan pertanyaan paling bagus, bisa mendapatkan hadiah pada akhir sesi webinar ini. Begitu. Ya. Oke, Kak Anin, silahkan dilanjutkan materinya. Oke, makasih Afif. Nah, tadi kalau setelah tes TOEFL, kalau misalnya kalian lolos lagi, selanjutnya adalah FGD. Nah, FGD itu Focus Group Discussion. Jadi kadang FGD ini menjadi salah satu momok ya, maksudnya yang ditakuti oleh para calon pelamar, karena agak bikin deg-degan juga. Jadi FGD itu adalah kita akan dikelompokkan nih, misalnya berlima atau berenam atau berberapa lah ya, tergantung dengan jumlah pelamar. Let's say misalnya berlima. Nah, di situ nanti kalian akan diberikan suatu materi, suatu lembar materi. Di situ ada, misalnya kita dikasih waktu 5 menit dulu nih. 5 menit untuk membaca materi tersebut dan menjawab pertanyaan yang ada di lembar materi. Biasanya nih ya, contoh yang pernah salah satu pernah ikutin FGD, perusahaan yang mau bangkrut misalnya. Terus kita harus mengeliminasi satu divisi. Ada divisi ini dia dapat terlalu bagus karena ini. Ada divisi A, B, C, D. Nah, nanti teman-teman pertanyaannya adalah divisi mana yang mungkin akan kalian eliminasi dan kenapa gitu, alasannya apa. Nggak ada benar salah, pasti cenderung beda antara 5 orang yang akan berdiskusi di dalam FGD ini. Tapi yang dilihat dari FGD ini adalah orang tersebut apakah paling mendominasi. Jadi kalau FGD itu pesanku jangan terlalu mendominasi dalam grup. Karena kalau misalnya kita mendominasi, terlalu mengemukakan pendapat, kayak nggak terlalu mendengarkan pendapat orang lain, itu akan dinilai jelek. Jadi kalau dalam FGD nanti panitianya akan berdiri aja nih, diem, ngeliatin kalian diskusi,
Jadi setelah 5 menit tadi kalian ngerjain soal itu, lalu kemudian kalian akan diberi waktu 15 menit atau 20 menit untuk berdiskusi bebas. Bebas aja, yang mimpin siapa terserah, yang mau jadi timer siapa terserah, ditentuin sendiri di dalam kelompok, yang mau nulis kesimpulan di papan tulis siapa terserah, itu pokoknya dinamikanya dibebaskan, dan panitia observernya itu hanya berdiri aja, nggak akan ngomong apa sepatah kata pun, mereka cuma nyatet menilai kita di situ. Dan pokoknya dominasi dalam grup, tapi juga jangan terlalu pasif, jadi jangan diem aja. Kemudian kalau mau mengemukakan pendapat juga jangan kalau mau mengemukakan pendapat jangan motong, jangan nyebelin lah, pokoknya jangan menganggap pendapat orang lain itu tidak lebih baik dari pendapatnya gitu. Jadi lebih ya seperti diskusi pada umumnya lah ya, kita menghargai orang lain, kita mengemukakan pendapat, mengemukakan alasannya kenapa kita pilih itu. Kalau nggak kepilih pendapat kita, ya udah, yang penting kita udah mengeluarkan pendapat kita dan alasan kita mengapa pilih itu gitu. Nah, juga coba latihan FGD ini dalam bahasa Inggris, karena waktu dulu aku apply beberapa pekerjaan, ada beberapa perusahaan yang FGD-nya itu dalam bahasa Inggris. Jadi memang lebih sulit ya, tapi kalau misalnya kalian udah sering latihan, mudah-mudahan bisa lebih lancar ketika kalian mengemukakan pendapat dalam FGD tersebut. Nah, kalau FGD-nya ini lolos, kalian akan masuk interview oleh HR. Apa sih HRD itu? HRD itu Human Resource Development. Jadi di perusahaan itu yang memang tugasnya adalah menyaring atau mencari calon pegawai ya. Yang tugasnya adalah memilih. Nah, di situ mereka akan mewawancarai kalian berdasarkan CV yang udah dikirim. Jadi pingin tahu lebih lanjut nih. Nah, kalau tips dari aku nih ya, biasanya yang ditanyain ketika interview oleh HR itu, coba ceritakan tentang diri kamu dong, gitu. Nah, kalian kalau misalnya ceritain tentang diri kalian, itu ceritain aja yang sesuai dengan background kalian, misalnya background pendidikan, lalu kalau background keluarga nggak usah panjang-panjang, cukup sekilas aja, saya anak dari sekian bersaudara, misalnya kalau misalnya udah menikah ya sebutin, saya sudah menikah, mempunyai 1 orang anak, udah cukup gitu ya, nggak usah terlalu panjang. Saya dulu tinggalnya di mana gitu, nggak usah. Lebih tekankan aja tentang akademis atau background kuliah kamu. Misalnya, saya dulu kuliah di sini, jurusan ini, lalu ya begitulah, tapi nggak usah terlalu panjang, yang kira-kira membuat interviewer itu tertarik. Nah, kemudian biasanya juga dia akan kelebihan dan kelemahan kamu. Ini agak tricky nih. Kalau misalnya kita jawab, saya nggak punya kelemahan, ini pasti dipancing-pancing terus, masa nggak punya kelemahan gitu. Nah, kalian boleh kok kelemahan kalian, cuma kalau aku nih ya, kalau misalnya kita jawab kelemahan, mungkin cari sesuatu yang bisa mengatasi kelemahan kita. Jadi kayak contohnya nih ya, kelemahanku adalah pelupa gitu, pelupa. Tapi saya mengantisipasinya dengan selalu membawa notes atau mencatat segala apa informasi yang ada di handphone atau di note saya, sehingga saya tidak lupa, misalnya kayak gitu bisa. Jadi jangan terlalu menjadi kayak ngejelekin diri, tapi juga tetap dijelasin antisipasinya apa sih gitu. Dan lagi-lagi latihanlah menjawab dalam bahasa Inggris, karena biasanya di tengah-tengah tuh mereka tiba-tiba convert nanyanya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi kita harus siap-siap untuk menjawab dalam bahasa Inggris. Dan juga ceritakan hal-hal yang berhubungan dengan posisi yang akan dilamar. Gitu. Nah, kalau interview dari HR ini sudah lolos, teman-teman nanti akan lanjut ke user interview. Ya, user interview itu apa sih? User interview lagi, tapi yang nanya, kalau tadi kan HR ya, maksudnya bisa HR, bisa juga psikolog. Jadi waktu itu aku pernah di interviewnya bukan oleh HR-nya, tapi oleh psikolog, tapi ada psikolog. Nah, kalau user interview itu wawancara adalah pegawai level manajemen pada perusahaan. Bahkan bisa jadi itu calon bos kamu kalau kamu keterima. Jadi memang dia itu pingin cari yang klik sama kita. Dari jawaban-jawaban kita, dari mungkin penampilan juga, dari cara kita berkomunikasi. Jadi kadang nih ya ada juga loh yang pinter tuh nggak keterima, mungkin dia lebih cari yang lebih nyambung ngobrolnya, atau lebih klik, atau yang lebih sesuai nih, kayaknya cocok nih sama passion-nya nih, kayak gitu.
Nah, user interview ini biasanya lebih teknis, lebih menjurus. Pertanyaannya itu lebih fokus, jadi lebih ke, kamu tahu, misalnya kalau aku dulu ketika masuk IPC ditanyain tentang IPC. IPC itu apa sih? Misalnya Pelindo itu, pelabuhan itu servisnya apa aja sih? Gitu. Terus apa ya, pokoknya lebih terkait ke job description atau lebih terkait ke service yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi pelajarilah tentang perusahaan yang sedang kalian apply. Buka di websitenya, mereka tuh apa aja sih visi misinya kalau bisa diapalin. Sekarang nih ada values BUMN ya, namanya akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Itu mungkin aja ditanyain karena sekarang sedang digaung-gaungkan oleh Pak Menteri BUMN ya, Pak Erick Thohir gitu. Nanti kalian hafalin aja, bisa jadi bisa juga ditanyakan juga oleh si user nanti yang akan nanyain kita. Dulu aku pernah gagal nih di user interview karena ketika ditanya, waktu itu aku nge-apply-nya ke regular hire ya, bagian supply, bagian kayak jadi supplier gitu. Dan ditanyain tentang job description-nya apa, dan aku bingung. Nah itu tuh, jadi lebih ke, waduh, besok lagi nih ketika interview, aku harus udah tahu nih kira-kira pekerjaan yang aku incer tuh apa aja sih gitu. Cari di website atau cari cari tahu pokoknya ke mana lah ya, kita harus cari informasi dan persiapkan dulu sebelum interview. Nah, yang terakhir, kalau misalnya sudah melewati 6 tahun itu, biasanya terakhir adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini mostly sudah, ya insya Allah sudah diterima lah, tapi memang ada beberapa yang menargetkan, misalnya kayak nggak boleh ada buta warna parsial gitu kan, ada tuh ya yang tiba-tiba tes kesehatannya gagal karena ternyata dia buta warna parsial tapi nggak nyadar gitu kalau ternyata yang bersangkutan adalah buta warna, atau misalnya dia memang punya banyak penyakit yang nanti perusahaan takut nih kalau misalnya nanti kita harus membiayai biaya pengobatannya yang begitu banyak gitu. Jadi tes kesehatan ini adalah untuk mengetahui riwayat kesehatan pelamar, dan kalau tipsku, kalau misalnya kalian memang merasa fit-fit aja nih ya badan, sebelum tes kesehatan itu jangan makan makanan yang memicu naiknya kolesterol, asam urat, gula darah, karena memang kejadian nih bener, temanku dulu pernah ada yang pas tes ke Bank Mandiri, ketika tes kesehatan itu sebelumnya dia makan seafood banyak banget. Walhasil ketika tes kesehatan kolesterolnya tinggi banget, tapi aku nggak tahu nih akhirnya keterima atau nggak, belum tahu kelanjutannya gimana. Jadi memang penting ketika sebelum tes kesehatan kalian harus menjaga kesehatan kalian, istirahat cukup. Itu. Nah, itu adalah 7 rangkaian tes yang biasanya BUMN biasanya untuk masuk ke BUMN. Mungkin memang beda-beda, tapi mostly seperti itu. Nah, untuk career development-nya nih ya, setelah kalau misalnya nih udah diterima di BUMN, lalu apa aja yang harus dilakukan ya dalam membangun karir? Nah, ini aku punya beberapa tips untuk kompetensi yang sekiranya kalian punya dan yang perusahaan BUMN butuhkan itu seperti apa sih gitu. Yang pertama adalah menjaga attitude, jujur, disiplin, integritas tinggi. Jadi kita nggak terlalu butuh orang yang pinter banget tapi attitude-nya jelek. Maksudnya attitude-nya jelek tuh kayak nggak jujur, misalnya aduh pura-pura sakit nggak masuk padahal sebenarnya dia ada keperluan. Mendingan jujur aja kalau misalnya ada keperluan atau ada apa tuh izin gitu, atau enggak kalian disiplin, bisa dicari, nggak hilang-hilangan gitu, integritasnya tinggi. Itu lebih penting daripada pinter tapi attitude-nya jelek. Oke, nomor 1 adalah attitude. Nah, yang kedua, kalian juga nanti untuk mengembangkan karir kalian itu terus belajar. Jadi built-in training atau belajar di tempat kerja, belajar sambil bekerja, karena memang itu banyak banget ilmu di pekerjaan yang nggak didapat di kuliah. Dan ketika kita kerja itu IPK udah lupakan, jadi kayak udah orang nanyain IPK kamu dulu berapa ketika kuliah, dan juga kadang jurusan itu terkadang dilupakan. Mungkin ada beberapa jurusan yang memang spesial ditempatkan di situ karena memang misalnya kayak contohnya
Hukum kan memang harus orang-orang hukum yang ditempatkan di situ, atau IT. Misalnya IT, orang-orang IT yang ditempatkan di situ. Tapi ada divisi-divisi yang memang bisa bebas, bisa dari jurusan mana aja gitu. Dari jurusan mana aja mereka ditempatkan. Jadi kita harus belajar sendiri di tempat kerja. Jadi jangan malu untuk belajar lagi. Pokoknya kalian harus terus semangat untuk belajar ketika bekerja. Jangan malu bertanya. Nah, yang ketiga, menguasai pekerjaan. Jadi berusahalah untuk kompeten dalam bidang kalian dan juga dapat diandalkan. Salah satu ciri-ciri dapat diandalkan itu kalau misalnya kita mau cuti atau kita nggak masuk, itu kayak bos tuh berasa kehilangan gitu. Jangan sampai bos itu merasa kita ada, kita nggak ada juga kayaknya sama-sama aja, nggak dibutuhin gitu. Itu sedih banget sih. Jadi cobalah kalian menjadi bisa diandalkan dengan cara kompeten dan attitude-nya tetap dijaga gitu. Nah, kemudian next-nya adalah explore otak kanan. Kalau di dunia kerja itu kita memang kalau di kuliahan dulu kita otak kiri ya dominan ya, belajar dengan data, dengan informasi kayak gitu. Tapi kalau di tempat kerja nggak cuma otak kiri yang harus kita gunakan, tapi kita juga harus jangan lupa mengeksplor otak kanan. Nah, maksudnya otak kanan itu apa? Kayak seperti kreativitas, komunikasi, kemudian cara negosiasi, gimana caranya supaya kreatif, supaya kita punya personal branding atau punya orang-orang tuh bisa bisa nyaman bekerja dengan kita gitu. Kemudian kemampuan bekerja dalam tim. Jadi kalau misalnya kuliah nih ya, kalau misalnya kalian ditempatkan di ada satu kelompok tugas gitu. Aduh males nih sama si A, dia kan nyebelin, gak enak kerja. Nah, jangan sampai kalian di dunia kerja seperti itu, menjadi golongan yang disebelin. Karena kalau di dunia kerja itu pasti kan kerjanya dalam tim terus ya. Jadi kita harus kolaboratif, harus kompak, nggak boleh menang sendiri, pokoknya harus bisa bekerja bareng. Dan yang terpenting kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi itu mau ke atasan, mau ke samping dengan partner atau dengan bawah. Jangan bergaul dengan itu aja. Jadi coba kalian misalnya nih merasa aduh masih muda, kayaknya nggak nyambung nih ngobrol sama bapak itu. Nah kalau gaul dengan yang sudah senior gitu, itu juga kita bisa minta ilmunya dia, maksudnya mencuri ilmunya ya. Lalu kita juga bisa jadi nggak mengkotak-kotakkan lah, nggak mensilo-silokan diri gitu. Kita bisa bergaul dengan di banyak level. Nah itu penting tuh di dunia kerja. Gitu sih untuk mengembangkan karir kira-kira di BUMN. Oke, jadi sudah cukup panjang kayaknya cerita hari ini, sharing hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan kalau misalnya mau mencari tahu lebih lanjut tentang IPC atau tentang BTP Multipurpose, salah satu anak perusahaannya IPC di mana tempat saya bekerja, bisa ke link di sini ya. Ada websitenya, ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada LinkedIn, dan ada YouTube-nya. Oke, makasih banyak Kak Anin dari sharing materinya. Yeah. Langsung dapat informasi dari orang dalam loh. Dalam BUMN. Jadi kalau misalnya kita bisa mengimplementasikan apa yang tadi bilang Kak Anin tadi, insya Allah bisa lolos lah, gitu kan. Amin. Nanti kalau misalnya nanti pokoknya teman-teman kalau mau daftar BUMN, tinggal bilang aja nama Kak Anin ya. Oke. Jadi sebenarnya saya ngelihat kayak tadi kayak program managerial training tadi dari BUMN itu mirip-mirip kayak UFLP-nya Unilever gitu. Kebetulan bapak saya kerja di Unilever dan dia sering kasih tahu saya tentang program UFLP itu dan suruh saya untuk coba daftar gitu. Dan emang ternyata MT itu bisa dianalogikan sebagai special program gitu ya Kak untuk di BUMN. Iya betul. Sebagai fast track, iya benar. Jadi memang UFLP itu salah satu program manajemen trainingnya Unilever. Oh gitu. Oke Kak. Nah ini kita lihat di text box ini udah banyak pertanyaan nih. Pertama dari Kak Juan Kenny. Dia bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui seberapa cocok jurusan kuliah dengan karir? Oke, ini langsung jawab langsung aja ya? Ya, langsung jawab aja Kak. Oke. Nah, kita mengetahui seberapa cocok jurusan kuliah dengan karir. Kalau
ya dari selama ini aku bekerja itu ada, bahkan aku jurusan teknik industri. Sekarang aku ditempatkan di Corporate Communication and CSR. Itu benar-benar kalau misalnya orang lihat nih kayak nggak nyambung banget gitu. Jadi kalian jangan jangan takut nanti aku nyambung nggak ya, karena kalian pasti akan selama perjalanan di perusahaan itu kalian juga akan dinilai dari berbagai macam aspek gitu. Ada terlihat oh ternyata orang ini passionnya di sini gitu. Ada temanku memang yang orang teknik ya, dia di jurusan teknik sipil. Awalnya memang ditempatkan di bagian divisi teknik sipil. Ternyata dari kesehariannya, dari sepanjang karirnya, dia itu ternyata ternyata bagus dalam menganalisis dalam hal-hal strategis perusahaan. Akhirnya dia dipindahin sekarang di bagian bisnis strategik gitu. Jadi kita nyebutnya dia teknik sipil murtad nih gitu. Jadi memang kalau untuk teman-teman yang misalnya aduh nanti kita cocok nggak ya sama jurusan sama karir, itu yang penting dijalanin dulu aja, karena bisa jadi kalian akan di-switch ke bagian lain yang memang sama jurusan kuliah gitu. Dan kalau misalnya kalian khawatir, aduh nanti bisa nggak ya aku menyelami dunia itu, pasti bisa, karena di perusahaan itu banyak mentor, banyak atasan yang bisa kita tanyakan, banyak tempat untuk belajar, dan juga banyak kesempatan baru. Jadi jangan itu luas banget lah, bisa dengan segala macam jurusan kita bisa masuk ke perusahaan mana aja gitu. Oke, jadi intinya tuh kita harus selalu membuka diri dan kesempatan ya Kak ya. Maksudnya kita jangan terpaku dengan jurusan kita, karena di proses manajemen training itu kita bisa juga menemukan potensi kita mungkin di bidang yang lain atau apa. Karena juga saya pernah baca kalau misalnya lulusan S1 di Indonesia sendiri masih belum bisa dibilang sebagai expert di bidang itu. Jadi bisa dilatih lagi. Seperti itu. Betul. Gimana Kak untuk Kak Juan, apakah mau ditanggapi lagi? Kalau misalnya nggak nanti bisa dijawab langsung lewat voice chat Kak. Dinyalain aja. Oke. Terima kasih atas penjelasannya, sudah cukup jelas. Terima kasih Kak Anin. Ya, makasih Mas Juan. Oke, makasih Mas Juan. Oke Kak, untuk selanjutnya ada lagi yang mau bertanya nih Kak. Permisi Kak Anin mau tanya, seberapa jauh LinkedIn berpengaruh terhadap seleksi calon karyawan BUMN? Oke. Ini sekarang cukup ngaruh ya, karena aku melihat sendiri nih waktu dulu waktu itu IPC lagi butuh pro hire. Jadi waktu itu bukan MT atau bukan staff ya, tapi mereka butuh bagian yang level manajemen, itu mereka mencarinya lewat LinkedIn. Jadi mereka kita di IPC bikin buka lowongan, lalu banyak kan yang masuk. Kemudian kita melihat profil LinkedIn orang-orang yang ngelamar, yang misalnya kita tertarik nih sama si A, kita buka LinkedIn-nya gitu. Jadi memang beberapa kali kita buka lowongan yang memang secara resmi ya di website, tapi setelah itu kita juga nyebarkan di LinkedIn, dan juga kita melihat profil orang yang pelamar tersebut di LinkedIn. Jadi kalau menurut saranku, LinkedIn itu menjadi salah satu media yang bagus untuk apalagi zaman sekarang ya, yang dimana kita sudah harus melek teknologi setelah pandemik ini, teknologi jadi sangat lebih melejit dan sangat digunakan gitu. Jadinya LinkedIn perlu di-update terus. Dan untuk pegawai sendiri nih, aku juga merasakan bahwa LinkedIn itu juga berguna untuk kita menuliskan aktualisasi diri kita lah. Jadi kayak misalnya kita pernah di divisi mana aja, itu dilihat itu menjadi bahan pertimbangan untuk HR jika kita nanti mau dipindahkan ke divisi mana gitu. Jadi menurutku cukup berpengaruh. Oke. Wajib kalian maintain. Benar-benar. Apalagi sejak pandemi ini udah banyak banget konteks-konteks kehidupan yang hijrah ke bagian digital gitu kayak. Iya, betul. Oke, jadi LinkedIn sangat berpengaruh itu. Kak Firdaus. Gimana Kak Firdaus? Apakah ingin menanggapi? Maaf. Kak ini ya? Fikri. Kak Fikri, ya. Maaf Kak Fikri. Maaf. Iya, gimana? Oke. Makasih banyak atas jawabannya Kak Anin. Tapi saya ada pertanyaan baru nih Kak, dan mungkin masih berkaitan sama sebelumnya pertanyaan dari Kak Juan atau dari pertanyaan saya sebelumnya. Nah,
kan tadi dijelaskan ya, proses manajemen trainee itu lebih ke membuat produk atau bukan produk, sumber daya di mana mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Dalam artian ini juga bisa jadi ajang fast track karir untuk sumber daya tersebut. Nah, untuk dari LinkedIn atau CV yang kira-kira bisa diaktualisasikan itu lebih berbau kompetensi yang spesifik atau yang umum ya Kak nantinya. Karena kan ini sifatnya manajerial gitu ya, di mana mungkin orang-orang akan lebih bagus kalau misal LinkedIn atau CV-nya berisi kompetensi ketika di organisasi ketimbang dari program kuliahnya sebelumnya ataupun seperti itu. Kalau dari Kak Anin gimana jawabannya Kak? Kalau Makasih. menurutku ya, kalau menurutku yang menjadi aktualisasi diri di LinkedIn yang cukup menjual nanti ketika manajemen trainee itu kemampuan keikutsertaan kita di organisasi itu banyak. Jadi aku mau memberi contoh ya, di kantorku itu ada yang lagi ikut manajemen trainee saat ini, dan dia sangat dinilai bagus karena dia itu ternyata mendirikan kayak komunitas gitu di Instagram, jadi seperti mungkin bisa kita bilang sebagai startup kecil-kecilan gitu. Itu menjadi poin yang sangat besar bagi peserta pegawai manajemen trainee tersebut. Jadi selain kalau menurut aku ya, yang perlu dikembangkan adalah soft skill-nya juga. Jadi kayak kemampuan organisasi. Lalu kalau misalnya kalian terlibat di komunitas mana, atau misalnya komunitas misalnya membangun suatu komunitas atau semi startup, itu dimasukin aja. Kalian suka membuat sharing, kalian suka sharing kepada orang lain melalui media sosial, itu bisa juga dimasukkan menjadi nilai tambah loh di ketika manajemen training. Jadi kalau misalnya ketika mengikuti manajemen training itu, kan kalian akan dinilai dari ketika kalian ikut sesi yang misalnya induction di head office atau di branch, lalu dinilai dari presentasi kalian. Tapi kalian juga akan dinilai melalui LinkedIn itu mengenai kegiatan-kegiatan yang pernah atau pengalaman-pengalaman organisasi yang pernah kalian ikuti. Jadi yang itu juga jangan dilupakan. Kalau menurutku seperti itu. Apakah menjawab, Mas Riki? Fikri, ya menjawab Kak. Makasih banyak jawaban-jawabannya. Boleh nambahin nggak? Boleh. Boleh. Boleh Kak, boleh Kak. Sebagai aku yang biasa juga ngerekrut, nah Mbak boleh minum dulu. Jadi kalau teman-teman yang aktif gitu ya, baik di dunia maya ataupun dunia real gitu. Jadi kalau punya sebuah karya ya, kalau saya boleh bilang karya, entah itu tadi community ataupun misalnya punya ya tadi startup kecil misalnya gitu ya, itu sebenarnya bisa masuk di penilaian rekruter. Kebetulan saya backgroundnya psikologi atau psikolog, beberapa kali saya kurang lebih 7 tahun assessing gitu ya, asesor, terus juga pernah assess yang entry level. Nah, ketika teman-teman punya community, itu banyak kompetensi yang bisa dinilai dari karya teman-teman di community itu. Satu misalnya leadership, apalagi kalau yang mau masuk fast track atau MT, karena nanti outputnya langsung bisa jadi asisten manager misalnya atau supervisor. Nah, itu pasti butuh kompetensi leadership, terus juga komunikasi, kerjasama, dan juga misalnya untuk case-case tertentu atau job target tertentu, misalnya berarti dia punya experience di project management misalnya. Nah, itu juga akan memberikan penilaian terhadap kualitas dari si kandidat. Jadi sangat mungkin teman-teman dilirik gitu ketika punya pengalaman-pengalaman berorganisasi ketika kuliah gitu. Kayak gitu, Mbak Anin dan Kak Afif. Boleh lanjut? Oke, makasih sharingnya Kak. Terima kasih sharingnya Kak Uga. Siap. Oke, setelah saya lihat di textbook, ternyata antusiasme teman-teman ini wow banget ya. Oleh karena itu, untuk acara hari ini kita tambahin 10 menit lagi. Oke, untuk kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke, jadi untuk pertanyaan selanjutnya dari Ricky Firdaus, yaitu mohon izin bertanya Kak,
menurut kakak apa tantangan yang akan dihadapi selama bekerja di BUMN, serta apa yang perlu dimantapkan sebelum memilih untuk bekerja di BUMN? Gitu. Oke, tantangan terbesar ya. Kalau aku sih tantangan terbesarnya adalah waktu awal dulu aku menghadapi seperti, aduh, misalnya kan banyak orang-orang senior ya menganggap anak-anak muda ini masih jadi kayak direndahkan gitu. Bukan direndahkan ya, mungkin gimana sih caranya agar kita tuh baru masuk tapi kita punya kompetensi yang lebih loh gitu. Nah, itu adalah tantangan yang menurutku cukup membuat aku berpikir bagaimana supaya aku dilihat baik oleh atasan gitu. Nah, di situ aku belajar untuk bagaimana cara personal branding gitu. Kira-kira kelebihanku apa sih? Kira-kira apa yang membuat orang jadi mengenal lebih dalam gitu. Misalnya contohnya ketika meeting, kita biasakan untuk selalu mengeluarkan ide atau pendapat. Kemudian kita juga misalnya ada kompetisi atau ada apa gitu di perusahaan, kita ikuti. Kalau misalnya kita menang, itu menjadi salah satu panggung buat kita dikenal oleh manajemen, misalnya kayak gitu. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa kita bisa dilihat oleh para manajemen itu. Kalau dulu tantangan terbesarku adalah itu. Gimana sih supaya kita, kan karena manajemen trainee itu kan banyak ya, kita masuk tuh berapa belas gitu. Dan orangnya tuh bagus-bagus semua. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menjadi salah satu yang terbaik juga gitu. Nah, terus apa tadi lanjutannya? Apa yang perlu dimantapkan sebelum memilih untuk bekerja di BUMN? Yang perlu dimantapkan. Mungkin teman-teman lihat dulu di industri. Kalau dulu sih aku kenapa milih IPC karena waktu itu aku melihat bahwa IPC itu sedang bertransformasi besaran. Jadi waktu itu IPC itu masih yang logonya kuno. Aku awalnya nggak tertarik banget. Ini perusahaan apa ya? Oh, ternyata mereka lagi bertransformasi. Berarti kalau sedang bertransformasi berarti bisa banyak nih improvement yang bisa aku lakukan nanti ketika aku masuk kerja di sana gitu. Itu menjadi poin penting yang membuat aku mantap untuk apply di IPC dan alhamdulillah diterima. Dan mungkin ada hal-hal lain juga ya yang perlu dimantapkan, misalnya contohnya sesuai nggak sih background kita dengan perusahaan itu. Misal takutnya nih nanti teman-teman tengah-tengah jadi nggak serak atau jadi bosen takutnya gitu. Jadi kalian coba cari tahu lebih dalam melalui website itu perusahaannya itu bergerak di bidang apa dan kalian background-nya apa gitu, misalnya apakah sesuai dengan passion atau enggak gitu. Apakah sudah cukup menjawab? Oke, gimana Kak Riki Firdaus? Apakah pertanyaan sudah dijawab? Atau ingin menanggapi lagi? Halo, Kak Riki? Lanjut aja berarti. Oke, lanjut aja ya. Pertanyaan Oke, lain. teman-teman, karena waktunya sudah terbatas, ini pertanyaan terakhir kalau begitu. Oke, ini Kak Anin, ini juga termasuk pertanyaan saya juga sih. Jadi ini mau bertanya, apa namanya? Kalau misalnya manajemen trainee itu gagal, atau misalnya bisakah gagal gitu loh. Dan ketika gagal itu apakah yang terjadi? Apakah dia berarti harus keluar dari rekrutmen BUMN itu, atau mungkin malah dimasukkan ke dalam program lainnya gitu? Ya, pertanyaan bagus. Jadi ini sebenarnya kebijakan dari tiap perusahaan tuh beda-beda ya. Ada di kontrak di awalnya dia mengeluarkan statement terlebih dahulu, ada masa probation selama 6 bulan. Kalau misalnya nggak lolos, nanti akan keluar gitu juga ada. Tapi kalau dari BUMN yang saya masuki ya, IPC, dan beberapa BUMN yang saya lihat teman-teman saya di Mandiri, di mana lagi waktu di BNI, MT-nya BNI, itu nggak ada yang, maksudnya semuanya pasti akan lolos. Mungkin yang nilainya jelek akan lebih lama naiknya gitu aja sih. Jadi bukannya di-cut langsung dikeluarin dari perusahaan, bukan. Tapi jenjang karirnya jadi kayak depending dulu deh, kamu bagian staff dulu aja selama berapa lama, sedangkan temannya sudah naik, misalnya gitu. Oh gitu. Jadi dikasih kesempatan untuk berkembang dulu ya, Kak? Jadi kayak lebih ke berkembang, belajarnya dulu. Belajar dulu. Oke. Gimana Kak Tiara? Apakah sudah terjawab pertanyaannya atau ingin menanggapi lagi?
Sudah terjawab sih Kak, terima kasih banyak. Ya, Oke. terima kasih Tiara. Oke teman-teman, mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi itu merupakan pertanyaan terakhir. Dan sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, saya ingin Kak Anin untuk menentukan pertanyaan yang menurut Kak Anin yang paling bagus atau paling apa ya, membuat Kak Anin tuh lebih tertarik gitu. Tertarik sama pertanyaan itu. Apa ya? Sepertinya yang semuanya bagus nih, susah milihnya nih. Tapi yang paling Waduh. bagus mungkin yang Ricky Firdaus tadi, tantangan terbesar selama kerja di BUMN. Oke, selamat Kak Ricky Firdaus. Terpilih sebagai peserta yang memberikan pertanyaan terbaik dan nanti akan dikirimin hadiah dari Generasi Cakap. Oke. Boleh dong Ricky Firdaus ininya apa Instagramnya di kolom chat ya, biar nanti bisa di DM sama Generasi Cakap. Oke, kita masuk ke sesi terakhir dari acara webinar Career Development Series pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin memberikan kesimpulan atau notulensi dari kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai kenapa kita harus memilih BUMN. Oke, jadi Kak Anin tadi menjelaskan bahwa ada beberapa mitos tentang BUMN yang sebenarnya tidak selalu benar gitu. Bahkan sebenarnya BUMN itu bisa dibilang lebih fleksibel daripada yang mungkin kita bayangkan gitu. Selain itu, BUMN juga memiliki work-life balance yang lebih baik, terutama kalau misalnya kita masuk ke MT tentunya. Dengan range kesempatan karir yang lebih tinggi, pelatihan yang lebih tinggi, dan pendidikan yang juga lebih tinggi. Nah, sebelum itu kita juga harus prepare mengenai perusahaan apa yang ingin kita geluti setelah kita lulus nanti, apakah swasta, PNS, atau BUMN. Di sini kita harus research nih perusahaan apa yang kita masukin. Kalau misalnya swasta, katakanlah Indofood, atau misalnya BUMN, mungkin ITC atau Telkomsel atau Pertamina, atau mungkin masuk PNS aja. Tapi kita tetap harus research tentang kemana kita mau melangkah setelah kita lulus. Terus tips dari Kak Anin juga, kita walaupun IPK itu hanya merupakan nilai, tapi itu bisa dibilang sebagai formalitas yang penting untuk teman-teman tingkatin, karena ya penilaian paling dasar yang dilakukan oleh HR ya yang pertama kali tentang yaitu IPK kamu gitu. Terus juga kembangkan soft skill, bisa dengan gabung organisasi dan ikut lomba atau organisasi lainnya gitu. Juga kita juga mulai harus mengembangkan portofolio kita, karena portofolio atau CV ternyata sangat penting dan sangat dinilai oleh HR atau Human Resource perusahaan yang akan kita tuju, dan salah satunya BUMN. Oke. Terus ada versus atau ada perbandingan dari regular hire dan management hire atau MT, dari regular hire dan MT gitu. Kalau regular hire itu mungkin dalam proses rekrutmen itu lebih ke tugas spesifik gitu. Sedangkan kalau manajer hire itu dia tugas dalam proses yang mungkin lebih long run dan perkembangan lebih panjang. Selanjutnya juga ada tahapan-tahapan MT, dan setiap tahapan-tahapan MT ini berbeda sesuai dengan BUMN masing-masing. Terus Kak Anin juga memberikan stage-stage atau tahapan-tahapan dalam penerimaan dalam langkah masuk ke BUMN. Yang pertama ada tes administrasi, ini tentunya mengenai dokumen-dokumen seperti CV, sertifikat, IPK, dan lain-lain. Terus juga ada psikotes, ini tentunya lebih ke personal, tes psikologi seperti tes IQ, tes aritmatika, dan lain-lain. Selanjutnya ada tes TOEFL, yaitu kemampuan bahasa Inggris. Terus juga ada FGD, atau Focus Group Discussion. Di sini kita harus tetap proaktif, tapi jangan terlalu mendominasi, itu kuncinya. Terus juga ada interview by HRD, mungkin interview yang lebih ke personal kita. Selanjutnya ada user interview, mungkin ini wawancara oleh level manajerial dan lebih bersifat secara teknis gitu. Dan yang terakhir adalah tes kesehatan. Walaupun mungkin bisa otomatis kalau misalnya ada tes kesehatan yang tidak otomatis lulus, tapi juga ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang mungkin bisa menghalangi teman-teman. Oleh karena itu, terjaga kesehatan. Oke teman-teman, berikut adalah hasil notulensi saya pada kesempatan hari ini.
Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada Kak Anin yang sudah udah menjadi narasumber dan sudah sharing pengalaman dan materinya pada kami semua. Selanjutnya juga saya ingin berterima kasih pada Kak Uga sebagai founder dan fasilitator pada acara pagi hari ini. Dan juga teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya dan sudah menginvestasikan dirinya pada kesempatan webinar Career Development Series pada kesempatan kali ini. Oke teman-teman, sebelum saya tutup acaranya, jangan keluar dulu karena ada sesi foto bersama. Oke, teman-teman bisa dibuka bisa di start video, bisa ditampilkan wajahnya karena akan ada sesi foto bersama. Ya, sudah semua? Sudah siapkah? Sudah siap? Ayo. Sebelumnya saya izin share screen untuk menyampaikan sertifikat untuk Mbak Anin secara virtual dulu ya Mbak. Nanti fisiknya akan terkirim. Terima kasih. Untuk hari ini secara virtual dulu kepada Mbak Anin selaku narasumber hari ini. Terima kasih banyak untuk sudah bergabung bersama Generasi Cakap. Untuk teman-teman yang lain jangan lupa nanti untuk mengisi link feedback sehingga teman-teman bisa mendapatkan juga sertifikat dari Generasi Cakap. Oke, saya stop share. Udah siap foto 36 orang nih, seru nih, ada berapa? Oke. Aku stop recording dulu ya. Teman-teman bisa